Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Bersama saya Haninda Wulandari akan menemani teman-teman semua selama 30 menit ke depan dalam acara Ruang Interaksi Muda Berprestasi. Destinasi wisata dengan lingkungan alam yang indah dan sehat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pelestarian alam adalah kunci utama agar destinasi wisata dapat memiliki daya tariknya sendiri dan mengundang wisatawan untuk mengunjunginya kembali. Sebagai pelaku utama di industri pariwisata, Putra Ekowisata memiliki peran penting dalam mengedukasi wisatawan tentang pentingnya melestarikan alam dan memastikan bahwa keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan dapat dinikmati kembali oleh generasi mendatang. Maka di episode kali ini kita akan membahas bagaimana peran Putra Ekowisata dalam meningkatkan pentingnya pelestarian alam di destinasi wisata. Tamu spesial kita hari ini adalah pemuda berumur 21 tahun asal Bandung yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Ia bangkit dari kegagalan dan percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir segalanya. Saat ini, ia mendapatkan penghargaan sebagai Putra Ekowisata Indonesia 2023. Langsung saja kita sambut Putra Ekowisata Indonesia 2023, Muhammad Fahmi Gistan Shihab. Selamat datang Kak Fahmi di Ruang Interaksi. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Silahkan duduk. Pemirsa, tak kenal maka tak sayang, maka kita akan kenalan dengan bintang tamu spesial kita hari ini. Boleh dong Kak Fahmi dikenalin ke pemirsa di rumah siapa sih Kak Fahmi ini dan bagaimana cerita awal mula bergabung di Putra Ekowisata? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Shihab. Saya adalah Putra Ekowisata Indonesia 2023. Awal mula saya gabung di Ekowisata itu yang pertama ada banyak prosesnya untuk mengikuti ajang ini, di mana banyak dari ajang tingkat provinsi baru ke nasional. Tetapi saya selalu ngerasa gagal di tingkat provinsi itu. Saya selalu dapat juara di runner up. Dan akhirnya saya ditunjuklah sama salah satu ajang untuk ikut ke Ekowisata Indonesia. Dan akhirnya saya mengikuti proses dan rangkaian karantinanya mulai dari online dan offline. Dan itu menjadikan salah satu saya pengalaman yang luar biasa di mana saya terpilih ya untuk ke tingkat nasional dan mewakili Provinsi Yogyakarta dan bersatu dengan provinsi-provinsi yang lain. Setelah bangkit dari kegagalannya. Iya, benar. Akhirnya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di nasional, yaitu ada di Bali kemarin ajangnya, dan saya dinobatkan sebagai pemenang Putra Ekowisata Indonesia 2023. Lalu apa sih Kak motivasi kakak ini untuk mengikuti Putra Ekowisata ini? Motivasi saya itu banyak orang-orang yang support saya gitu kan, untuk banyak banget juga orang-orang yang mimpinya sangat luar biasa, dan salah satunya saya mempunyai mimpi yang besar gitu kan untuk mengikuti ajang ini, menjadikan salah satu pengalaman yang luar biasa dan bisa mengajak pemuda-pemuda Indonesia ataupun kalangan-kalangan saya sendiri bahwa berprestasi itu bukan dalam segi akademik saja, tapi non akademik pun juga banyak prestasi-prestasi yang harus kita raih gitu kan. Jadi carilah passionnya untuk mengikuti karakter-karakter yang ada di dalam diri saya, menjadikan salah satu peluang buat saya tuh maju menjadikan lebih baik lagi. Sangat luar biasa sekali pengalamannya ya. Bagaimana sih dari kakak ini melihat dari kacamata kakak melihat pariwisata yang ada di Indonesia ini tentunya? Untuk pariwisata yang ada di Indonesia, tapi terutamanya saya ngebahas Jogja ya. Iya, karena saya kemarin mewakili Yogyakarta ya. Untuk destinasi wisata yang ada di Jogja itu banyak banget wisatawan ataupun wisata yang ada di daerah Bantul terutamanya ya, yang di daerah pelosok-pelosok yang kurang tereksplor oleh masyarakat luar atau masyarakat dalam, dan kurang diperhatikan juga oleh pemerintah gitu kan. Saya sempat nge-explore salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Bantul yang kurang terlihat ataupun terawat oleh masyarakat ataupun pemerintah.
Padahal itu menjadikan salah satu peluang untuk ekonomi kreatif ya, Iya. untuk UMKM juga. Peningkatan UMKM Jogja Iya, tentunya benar. ya. Iya, salah satunya itu untuk memajukan destinasi wisata tersebut, tetapi kurang diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah aja itu. Mungkin Jadi- untuk orang-orang masyarakat ataupun pemerintah mohon untuk memajukan destinasi wisata yang ada di Yogyakarta, terutama di pedalaman-pedalaman. Oke, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita setelah usai jeda ini. Tetap di Ruang Interaksi Muda Berprestasi. Di balik kesederhanaannya, Jogja selalu punya cerita. Kemanapun kaki melangkah, di situ ada beragam rasa yang siap mengundang selera. Sejarahnya tertuang dalam tiap goresan tinta yang dihasilkan tangan-tangan tekun para seniman. Di kota ini, kekayaan alam dan budayanya membaur, ciptakan keindahan yang mengagumkan. Senyuman ramah, siap mengajak siapapun larut dalam tawa. Dan di tiap sudut kota ini, selalu saja penuh kehangatan. Kota ini tak lekang dimakan waktu. Karena ada sejuta cerita lama yang tawarkan petualangan baru. Inilah Jogja, kota penuh momen berkesan yang selalu saja bikin rindu untuk bertemu. Traveloka dulu, melepas rindu kemudian. Kembali lagi bersama saya Haninda Wulandari di Ruang Interaksi Muda Berprestasi. Nah, kita akan lanjutkan obrolan yang tadi ya, seru banget dan sangat-sangat memotivasi. Nah, Kak, aku dan pemirsa di rumah pengen tahu nih, bagaimana sih Kakak mendefinisikan peran Putra Ekowisata dalam pelestarian alam di destinasi wisata? Peran ekowisata itu sangatlah penting ya untuk salah satu lingkungan yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Jogja terutamanya gitu kan, untuk pelestarian pariwisata gitu kan. Itu menjadikan salah satu platform untuk menjadikan salah satu memajukan destinasi wisata itu sendiri dan menjadikan salah satu karya-karya ataupun aset-aset negara yang untuk sebagai pemuda Indonesia yang harus memajukan destinasi-destinasi wisata itu gitu. Jadi banyak banget ya, kita harus banyak-banyak melestarikan alam agar, apalagi Jogja kan salah satu tempat wisata yang sangat terkenal Iya, ya apalagi tentunya. sekarang Jogja terpilih ya kemarin. Terpilih, iya, ya, betul. sebagai kota terindah. Wah, Iya, hebat sekali ya. Lalu strategi apa sih yang Kakak terapkan untuk mengedukasi wisatawan tentang bagaimana pentingnya pelestarian alam ini untuk destinasi wisata? Apalagi ketika mereka ada di wisata tersebut ya Kak ya? Iya. Untuk strategi saya itu kan sekarang adalah era digital ya, di mana internet ataupun sosial media itu sangat berpengaruh
untuk sekali sebagai pemuda Indonesia untuk mempromosikan info-info yang baik, ya terutamanya adalah salah satunya menginfokan pariwisata yang ada di Indonesia gitu kan, terutama yang ada di Jogja gitu kan. Strategi saya mungkin saya bakal mempromosikan pariwisata yang ada di Jogja untuk bisa dilihat oleh Indonesia, bahwa pariwisata Jogja tuh bukan hanya 1, 2, atau 3, tapi banyak juga di pelosok-pelosok yang harus dieksplor, tentunya yang harus ditingkatkan. Iya, dan harus dilihatkan oleh masyarakat luar ataupun masyarakat dalam, dan masyarakat dalam yang ada di Jogja pun juga kadang malas untuk mengeksplornya sendiri gitu kan. Dan untuk saya sebagai Putra Ekowisata Indonesia menjadikan salah satu wadah untuk memajukan destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia, terutama Jogja. Agar gitu. lebih maju dan tentunya lebih terkenal dan banyak sekali. Apalagi anak-anak mahasiswa sekarang di Jogja dikit-dikit healing gitu. Jadi harus sampai pelosok didatengin ya Kak ya. Lalu langkah apa saja sih Kak yang Kakak lakukan untuk mempromosikan serta menginformasikan ya kepada wisatawan tentang pentingnya pelestarian ini? Untuk hal apa aja yang harus dikasih tahu untuk masyarakat gitu kan, bahwa pariwisata itu adalah salah satu tadabur alam untuk kita semua sebagai manusia, refreshing, dan menjadikan salah satu terapi diri untuk ke alam ya. Karena kan kadang kita banyak banget kesibukan yang ada kuliah ataupun apapun itu permasalahannya. Betul tapi kalau untuk ya. healing ya, kalau untuk healing ke wisata alam tuh menjadikan salah satu jadi tenang lah, agak sedikit tenang gitu kan. Ketenangan sendiri. Iya, jadi benar. Itu ada self reward kita Iya, kan. Lalu gimana sih Kakak sebagai Putra Ekowisata ini cara menjaga wisata yang pelestariannya itu sudah bagus, dan apa sih upaya yang dilakukan ketika tempat wisata ini pelestariannya masih kurang? Terutama sih untuk para masyarakat itu jangan membuang sampah sembarangan ya kayak karena kan sempat kemarin pun juga saya sempat buat video di salah satu TPU yang ada di Jogja, itu salah satu mereka gunakan sampah-sampah se-Jogja gitu kan. Iya betul, akhir-akhir ini banyak berita-berita bahwa banyaknya sampah di Jogja ya. Iya, mungkin untuk masyarakat diperhatikan lagi untuk jangan membuang sampah sembarangan gitu kan, apalagi di alam ataupun di destinasi wisata ya, karena di wisata itu sendiri pasti ada pengamanannya sendiri gitu kan, jangan mengotori gitu, karena pariwisata itu adalah salah satu pandangan buat kita datang ke situ bahwa pariwisata itu adalah kayak bersih gitu kan. Jadi kita pengen datang ke situ ya, apalagi tempatnya sangat enak gitu Instagramable kan. Gitu kan ya. Sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk sekarang untuk konten-konten kreator tentunya ya. Lalu kan selama jadi Putra Ekowisata ini banyak dong tantangan serta hambatan ya yang Kakak rasakan. Tantangan apa sih yang paling benar-benar susah banget nih untuk diutarakan selama menjadi Putra Ekowisata? Kalau untuk menjadi ekowisata itu kan masih baru ya, baru bulan kemarin mungkin, jadi kayak belum panjang ceritanya gitu kan. Mungkin sebelum dari ekowisata tersebut itu kayak banyak banget lah ya, kayak untuk tantangan-tantangan gitu kan yang harus dilewatin, mulai dari kayak omongan-omongan dari sekitar yang kurang support, ada yang support juga. Mungkin saya menanggapinya bagaimana kita membuktikan kepada orang-orang yang menjatuhkan saya ataupun kayak orang yang nggak mensupport saya gitu kan, bahwa saya mampu, bahwa saya bisa gitu kan, untuk membuktikan kepada mereka ini adalah hasil dari cemoohan orang gitu kan. Inilah itu sebuah rintangan lah ya. Bangkit lah ya. Iya. Lalu waktu itu tuh sempat di mana aja ya itu Kak ajang audisinya itu? Audisinya sebelumnya tuh saya saya awal mulanya itu jadi majalah. Saya udah model majalah sebelumnya. Terus dari semenjak kuliah di Jogja itu jadi model fashion gitu. Itu baru-baru fashion. Akhirnya tuh habis dari fashion tuh kayak ngerasa gabut gitu kan, kayak gitu-gitu aja gitu kan. Akhirnya tuh mau coba hal baru, yaitu ikut ke pageant, yaitu ikut lomba. Dan sebelumnya tuh emang ada di Bandung pun juga ikut lomba di tingkat provinsi, tingkat daerah itu sendiri, dan Jogja pun juga tingkat provinsi kan. Cuman ya nggak pernah ada di posisi 1 terus gitu kan. Kayak pasti selalu ada di runner up gitu kan. Akhirnya tuh saya nekat lah untuk ikut ke nasional gitu kan. Untuk kayak saya ingin mencoba, siapa tahu beruntung di situ ya kan. Jadi dulu pernah ikut di Bandung juga ya? Iya, ikut di Bandung ya, beberapa ajang-ajang tingkat daerah ataupun provinsi juga gitu kan.
di Bandung terakhir tuh Mister Student Indonesia gitu kan. Itu saya cuma dapet juara atribut doang. Atribut ya? Iya. Gak winner, makanya selalu apa ya, banyak banget lah kegagalan-kegagalan gitu kan. Tahun ke tahun pasti ikut ajang tapi ya gagal terus. Mungkin ya ini adalah salah satu hasil dari kegagalan semuanya Iya, gitu. karena dari kegagalan itu kita bisa belajar lebih Benar. banyak dan akhirnya kita tetap semangat ya kan? Iya. Kalau boleh tahu di Jogja kuliah di Di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. di Iya. sana. Sangat-sangat hebat ya. Iya. Lalu sekarang berarti apa aja sih yang kakak lakukan setelah menjadi Putra Ekowisata Indonesia ini tentunya? Setelah menjadi pemenang sebagai Putra Ekowisata Indonesia itu bakal banyak banget ya untuk kayak kunjungan-kunjungan ke destinasi wisata, dan sempet kayak ada dari yayasan pun juga bahwa bakal ada on duty keluar kota, terutama ke NTT gitu kan. NTT, Ya NTT, Lampung ya, terus Sulawesi kalau nggak salah. Iya, itu untuk mengeksplor juga dan menjadikan pandangan-pandangan di destinasi wisata di kota-kota lain gitu kan. Karena di daerah sana banyak banget ya wisata-wisata yang benar-benar indah banget tapi Benar. belum terekspor. Maka Iya. kita juga yang belum tahu gitu kan bisa dibantu oleh Putra Ekowisata ini tentunya kan. Kegiatan kakak sekarang ini kan adalah mengikuti on duty itu ya kak. Iya. On duty itu apa sih kak? On duty itu kayak proker-proker kerja dari yayasan gitu kan, untuk mengikuti rangkaian-rangkaian yang udah dilakukan ataupun yang udah disusun strategi-strateginya dari yayasan, bahwa pemenang itu pasti bakalan mengikuti kegiatan ini gitu ya. Iya. Ada kunjungan-kunjungan. Iya ya? benar gitu. Jadi nanti kakak ini akan melakukan kunjungan ke tempat destinasi wisata semua? Enggak semua sih, beberapa provinsi gitu kan. Tapi besok itu pertama pasti bakal untuk ke Malaysia dulu Kak. Ke Malaysia. Iya, di bulan Jadi, Februari. Oh, di luar Indonesia juga? Iya, Malaysia Iya. juga. Habis itu ke NTT, Lampung, satu lagi Sulawesi atau mana lupa lagi ya. Mungkin itu yang rencana gitu kan untuk on duty ke sana dan kunjungan ke sana gitu. Lalu ketika kunjungan ke sana, apa yang dilakukan? Yang pertama mungkin mengeksplor pariwisata yang ada di sana juga terutamanya, dan ketemu sama para dinas-dinas yang ada di sana gitu kan. Ini yang di provinsi Indonesia aja yang ketemu dinas kan, mungkin kalau di Malaysia enggak kali ya, itu plus sama liburan kemarin kita tuh. akan lanjutkan setelah ini akan Benar. tetap di ruang interaksi muda berprestasi. Di balik kesederhanaannya, Jogja selalu punya cerita. Kemanapun kaki melangkah, di situ ada beragam rasa yang siap mengundang selera. Sejarahnya tertuang dalam tiap goresan tinta yang dihasilkan tangan-tangan tekun para seniman. Di kota ini, kekayaan alam dan budayanya membaur, ciptakan keindahan yang mengagumkan. Senyuman ramah, siap mengajak siapapun larut dalam tawa. Dan di tiap sudut kota ini, selalu saja penuh kehangatan. Kota ini tak lekang dimakan waktu. Karena ada sejuta cerita lama yang tawarkan
petualangan baru. Inilah Jogja, kota penuh momen berkesan yang selalu saja bikin rindu untuk bertemu. Traveloka dulu, melepas rindu kemudian. Jumpa lagi bersama saya Haninda Wulandari, masih di Ruang Interaksi Muda Berprestasi. Pemirsa di rumah, kita akan melanjutkan keseruan-keseruan kita dengan bintang tamu spesial kita tentunya. Nah, pada season kali ini kita akan bermain gambar dengan Kak Fahmi tentunya ya. Kita akan melihat destinasi wisata yang akan dijelaskan Kak Fahmi. Tentunya akan promosi juga ya Kak. Boleh. Gambar pertama kita akan melihat, tahu kan Kak ini apa? Tahu. Ini boleh dijelaskan ke pemirsa semua bagaimana sih destinasi wisata ini? Ini adalah salah satu destinasi wisata Sungai Mudal ya yang ada di Kulon Progo. Oh, iya. Ini identik dengan aliran air yang sangat indah ya. Ini wisata yang benar-benar sangat memanjakan mata ya kalau untuk datang ke wisata ini gitu kan, enak untuk dieksplor lah. Karena ini wisata ini tuh untuk kayak lebih ke refreshing ya. Apalagi ini Mumet-mumet musim ya. panas. Ini kan air dingin ya. Iya, air dingin. Kita Mungkin bisa berendam. kalau datang ke sini tuh ya ikut-ikut healing dan menghilangkan stres-stres yang ada. Iya, fresh lah tuh Iya. ya. Selama ini pernah nggak sih kesini kan selama kuliah di sini? Ini beberapa kali mau ke sini tapi nggak jadi. Udah 3 kali kita ngerencanain bareng teman-teman nggak jadi ke sini. Sungai Mudal yang di Kulon Progo ini tuh. Tapi dengar-dengar kata orang tuh gimana sih Sungai Mudal ini? Enak katanya tuh untuk kayak buat renang ya. Iya. Itu kayak enak ke badan katanya tuh kalau renang di sini tuh karena dingin. langsung ya, Iya, dari dari sumbernya. pegunungan, iya, dari aliran air yang benar itu dari gunung langsung turun ya itu ke bawah menjadikan jadi salah satu Dingin sungai ya. banget Iya juga banget kan, dingin. ya. Ada lagi nih tempat wisata yang sangat familiar dan tentunya terkenal banget nih. Iya. Ada Bungker Kali Adem. Ini tuh salah satu sejarah ya, wisata sejarah yang ada di Gunung Merapi, Kaliurang ya itu. Ini tuh salah satu tempat pelindungan zaman dulu ya 2006. Ada 2 peristiwa korban waktu itu ya, karena dengan tidak kuat dengan suhu yang sampai 200 derajat Celcius, makanya tuh untuk berlindung di sini itu sempat kayak menjadikan salah satu menjadi korban lah, ada 2 korban karena berlindung di sini gitu kan. Saat itu letusan Merapi itu ya? Iya, dan akhirnya itu untuk tidak untuk dijalankan lagi ataupun beroperasi lagi tempat pelindungan ini gitu. Dulunya ini adalah benteng atau bagaimana ya? Iya, kayaknya itu tuh lebih ke sejarah pelindungan zaman dulu kali ya. Iya, ini adalah Iya. benar-benar kayak peninggalan gitu ya. Iya. Tetapi sekarang menjadikan salah satu destinasi sekarang di Wisata kayak buat sejarah-sejarah. Iya. kan. Benar. Apalagi untuk kesini kita bisa naik jeep gitu ya Kak. Iya ya? benar. Pernah kesini Kak? Belum itu kalau ke situ. Kalau ke Kopi Merapinya sudah. Iya, itu sangat benar-benar semua orang kayak pengen ke situ kan. Benar. Tapi apalagi sekarang kan tapi lagi erupsinya Merapi ya. Iya. Mungkin sekarang lebih ke hati-hati aja untuk kayak muncak-muncak ke gunung-gunung gitu kan kita nggak tahu ya apa yang bakal terjadi, apalagi suka terjadilah alam-alam kejadian-kejadian peristiwa alam ya. Tidak terduga. Iya, apalagi di akhir-akhir tahun tuh suka lah gitu ada Iya. peristiwa alam ya apapun itu, terutama kemarin ya ada musibah yang letusan Gunung Merapi juga kan. Iya. Mau makan banyak korban para pendaki tentunya. Iya benar itu. Nah, lanjut ke gambar selanjutnya ya Kak ya. Iya. Ini ada destinasi Kali Biru. Iya, ini di Kalibiru itu di Kulon Progo ya ini tuh. Iya. Kulon Progo banyak juga ya teman-teman Iya, yang indah ya benar. pemirsa ya. Aduh. Cuman ini salah satu wisata yang benar-benar enak untuk kita bareng
pasangan. Gitu. Iya, keluarga, apalagi ada rumah pohon yang di sininya. Jadi banyak spot-spot foto untuk Iya, Instagram, benar. untuk konten. Benar, apalagi Jadi, ini apa ada sejarahnya bagaimana ya? Ini kayak seperti danau gitu ya? iya, ini kalau untuk sejarahnya tuh saya kurang tahu ya untuk sejarahnya ya. Tapi sekarang tuh beroperasinya tuh karena dijadikan salah satu destinasi wisata ya untuk UMKM juga, dan ini tuh salah satu ekonomi kreatif para masyarakat gitu kan. Karena masyarakat yang mengelolanya dan pemerintah pun juga mendukung dan mensupportnya untuk destinasi wisata ini gitu kan. Dan banyak banget yang explore, beberapa influencer juga datang ke sini, content creator juga, apalagi yang suka bener-bener alam banget gitu kan. Itu sering banget yang datang ke sini. Mungkin saya juga kayak pengen untuk datang ke sini gitu kan. Boleh lah kita rencanain. Ya boleh. Jadi banyak banget sebenarnya wisata-wisata tempat-tempat wisata yang Iya, benar. belum tereksplor, yang benar-benar masih indah banget di Indonesia Benar. ini ya, terkhusus di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Nah, bagaimana ya Kak? Sekarang kan banyak nih muda-mudi yang milenial sekarang kan, Benar. yang mungkin banyak yang dikit-dikit healing gitu Iya. kan. Ada pesan nggak sih buat mereka-mereka agar bisa ikut kontribusi termasuk ikut berkontribusi tentang menjaga pelestarian alam ini tentunya, agar nantinya bisa dinikmati terus menerus kan? Iya, kalau untuk pemuda-pemuda sekarang ataupun milenial-milenial sekarang itu mungkin atas kesadaran diri kita masing-masing ya untuk menjaga lingkungan sekitar, terutama yang ada di pariwisata gitu kan. Kalau kita untuk berkunjung ke destinasi wisata itu harus menjadi salah satu niat kita bahwa kita harus menjaga wisata ataupun pariwisata yang mau kita kunjungi gitu. Kasih pesan untuk pemirsa di rumah, bagaimana nanti kita berkontribusi untuk menjaga lingkungan seluruh Indonesia tentunya, tidak hanya untuk milenial, tidak hanya, jadi semua dari segala. Itu untuk masyarakat Indonesia. Iya. Untuk masyarakat Indonesia, yang pertama kita harus menjaga lingkungan dan melestarikan alam, juga menjaga kreativitas yang udah dijaga oleh masyarakat setempat, dan memajukan sektor-sektor pariwisata yang Indonesia pertamanya. Dan itu menjadikan salah satu peluang untuk para pemuda ataupun para masyarakat untuk memajukan sektor-sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya. Tak terasa teman-teman, kita sudah di ujung acara. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, untuk kalian tak terasa sudah di ujung acara teman-teman. Akhir kata untuk menutup perjumpaan kita hari ini, untuk kalian yang ingin berdestinasi wisata, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Bersama saya Hadinda Wulandari, terima kasih telah menyaksikan Ruang Interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.